Diawali pada malam hari di sebuah motel yang jauh dari perkotaan, kisah akan berfokus pada seorang wanita bernama Alice yang terlihat sedang video callan dengan suaminya, di mana suatu pemandangan tak lazim terlihat ketika Alice yang merupakan seorang wanita yang sudah menikah nampak berada satu kamar dengan seorang pria yang mengenakan handuk, dan ternyata Alice telah berselingkuh dengan seorang pria bernama John yang merupakan rekan satu kantornya. Dalam perjalanan pulang, sang suami kembali melakukan panggilan telepon karena khawatir dengan kondisi istrinya. Namun Alice langsung menutup teleponnya begitu saja karena tak mungkin melakukan video call di saat sedang berada di samping selingkuhannya. Karena bahan bakar sudah menipis, mereka pun berhenti di sebuah pom bensin yang berada tepat di jalanan sepi. Yang sembari menunggu John mengisi bahan bakar, Alice pun masuk ke dalam toko atau minimarket untuk membeli segelas kopi dan beberapa camilan. Saat itulah John melihat papan reklame yang bertuliskan God is nowhere, yang artinya Tuhan tidak ada dimanapun, di mana John merasa cukup lega karena jika kata-kata yang ada di papan reklame itu benar, maka perselingkuhannya dengan istri orang lain tidak akan diketahui bahkan oleh Tuhan sekalipun. Alice sendiri terlihat masih mencari-cari sesuatu yang ingin dia beli, di mana keanehan mulai disadari ketika Alice tidak mendengar atau melihat si penjaga toko yang tepat saat John sudah selesai mengisi bensin dan sedang menunggu di dalam mobil sambil mendengarkan musik. Alice yang berada di depan meja kasir pun langsung dibuat terkejut ketika dia menemukan bercak darah yang ketika dia akan kembali ke mobil, tiba-tiba ya, lengan Alice pun terluka oleh sebuah tembakan yang berasal dari arah papan reklame yang itu terlihat dari lubang peluru di pintu keluar, di mana saat Alice akan mengambil ponselnya yang terlempar, orang misterius alias sniper misterius itu pun kembali melepaskan tembakan yang membuat ponselnya hancur berantakan. Alice tak sengaja melihat pintu belakang pada monitor CCTV yang mungkin bisa menjadi tempat aman untuk dia bersembunyi. Namun tak lama terdengarlah suara seseorang dari walkie-talkie yang memanggil-manggil nama Amelia yang merupakan penjaga toko ini, sehingga Alice pun berupaya untuk mengambilnya, yang karena si sniper masih mengawasinya, ia pun mengalihkan perhatian dengan cara melemparkan sebungkus cetatos. John sendiri dikejutkan dengan bahan bakarnya yang tiba-tiba sudah habis lagi, yang ketika diperiksa ternyata tangkinya bocor, entah disebabkan oleh apa. John yang menyadari Alice tak kunjung kembali pun memutuskan untuk masuk ke dalam toko. Yang baru saja melangkahkan kakinya di sana, si sniper langsung menembak si John hingga dia tewas saat itu juga. Alice? John? What's going on? Karena walkie-talkie-nya sempat terlempar, Alice pun mencoba menggapainya menggunakan kain pel. Diketahui bahwa pria di walkie-talkie ini adalah suami dari si penjaga toko. Alice langsung menceritakan tentang situasi yang sedang dialaminya dan meminta agar suami dari si penjaga toko segera memanggil kepolisian untuk datang ke tempat ini. I need you to call the cops, okay? Alice akhirnya bisa bernapas lega setelah dia berhasil menghubungi kepolisian yang katanya akan datang dalam waktu 15 menit lagi. Namun alangkah terkejutnya Alice saat baru menyadari jika pria yang sedang berkomunikasi dengannya saat ini bukanlah suami dari si penjaga toko, melainkan si sniper yang sedang memburunya. It's my code. That blew his head off. Menggunakan batu baterai, Alice mencoba mematikan lampu agar si sniper kesulitan membidiknya, tetapi karena belum berhasil, Alice pun berusaha mendorong rak dagangan hingga dia berhasil melakukannya. Ternyata Amelia alias penjaga toko sudah tewas tepat di bawah meja kasirnya. Yang tanpa memperdulikan jasad tersebut, Alice berusaha mencari alat komunikasi untuk bisa menghubungi pihak berwajib, tetapi semuanya sudah disabotase, yang berarti Alice benar-benar sendirian di pom bensin sepi ini. Tak menyerah begitu saja, Alice pun mendekati mayat si John untuk mengambil kunci mobil dan menyalakan alarm mobil dengan tujuan untuk memberi tanda pada pengendara mobil yang lewat. Namun cara itu belum berhasil setelah si sniper keburu menembak mesin mobilnya.
Entah siapa sniper misterius ini, apakah orang random yang sedang iseng, atau apakah psikopat yang sedang mencari kepuasan, ataukah orang suruhan suaminya yang diutus untuk memberi pelajaran kepada dia dan selingkuhannya. Entahlah, Alice hanya fokus untuk mencari cara supaya bisa keluar dari situasi ini, dan yang pertama kali dia harus lakukan adalah mengobati lengannya yang tertembus peluru menggunakan beberapa barang yang tersedia lengkap di toko tersebut. Menggunakan cermin kacamata, Alice mencoba untuk memastikan di mana posisi sniper berada, dan tepat di saat bersamaan muncullah sebuah mobil dengan seorang pria yang masuk memanggil-manggil nama Amelia, si penjaga toko, sehingga Alice segera menyuruhnya untuk merunduk agar si sniper tidak menembaknya. Dan ya, Alice sempat dikejutkan oleh si pria yang tiba-tiba lompat untuk memeriksa jasad Amelia. Diketahui pria ini bernama Doug, mengaku sebagai rekan Amelia yang bermaksud untuk piket malam menggantikan Amelia berjaga. Namun yang membuat Alice heran adalah si sniper tiba-tiba tak bersuara tepat saat Doug muncul di sana. Bahkan ketika dia panggil-panggil pun si sniper tak kunjung memberi balasan, sehingga makin kuatlah kecurigaan Alice terhadap Doug yang bisa saja adalah si sniper yang sedang mengelabuinya. We call the police. They're on their way. Did you hear what I said? Tak rumasa dengan tuduhan itu, Doug pun berupaya membela diri dengan mengatakan bahwa dirinya benar-benar tidak tahu menahu tentang apa yang sedang terjadi, dan dilihat dari raut wajahnya, Doug nampak sangat meyakinkan sehingga Alice pun menjadi bingung sendiri, alias menjadi gambling antara percaya atau tidak kepada sosok si Doug ini. Untuk memastikan prasangkanya, Alice pun meminta Doug untuk menunjukkan ponsel miliknya yang jika bukan dia pelakunya. Alice meminta Doug untuk segera telepon 911, namun Doug mengaku bahwa ponsel miliknya tertinggal di dalam mobil, sehingga Alice memintanya untuk segera pergi keluar, ambil ponselnya jika memang bukan dia pelakunya. Use the car as a shield. Alice sebenarnya agak ragu memaksa Doug melakukannya, karena jika kecurigaannya terbukti salah, maka akan sangat tega sekali dia mengorbankan orang lain hanya demi untuk keselamatannya sendiri. Tetapi karena tak ada cara lain lagi, Alice tetap memaksa Doug untuk pergi keluar dan ambil ponsel miliknya di dalam mobil. You know the difference between you and that guy. Dan ya, betapa salahnya keputusan dan kecurigaan Alice terhadap Doug yang ternyata bukanlah seperti apa yang dituduhkan, sehingga sekarang Alice kembali harus sendirian di dalam toko ini setelah Doug mati ditembak oleh si sniper. Yang tak lama, si sniper pun kembali berbicara melalui walkie-talkie untuk mengatakan bahwa Alice telah bertanggung jawab atas hilangnya nyawa satu orang tak bersalah. The repercussions of our actions. Entah apa motivasi si sniper sampai tega melakukan hal seperti ini. Dia nampaknya ingin mengenal korbannya lebih jauh dengan menanyakan perihal kehidupan pribadi Alice, termasuk hubungannya dengan si John yang menurut si sniper sangat tidak masuk akal sekali apabila dua rekan kerja pulang larut malam dengan alasan rapat demi mengulur waktu sembari mencari solusi. Alice pun terus merespon pertanyaan demi pertanyaan yang diajukan oleh si sniper, sampai akhirnya Alice tak segan menemukan kotak berisi seragam toko milik seseorang bernama Henry yang merupakan mantan penjaga toko yang sepertinya baru dipecat belum lama ini. Di situ Alice menemukan benda lain seperti foto Henry sedang memegang senapan dan sebuah buku berjudul The Camp of the Science, sebuah novel yang berisi tentang kebohongan dan propaganda rasis dan hal-hal semacam itu, sehingga Alice menyimpulkan jika sniper misterius yang sedang memburunya saat ini adalah Henry, penjaga toko yang baru saja dipecat dari pekerjaannya. Alice tak sengaja melihat ke arah rak yang menyimpan banyak payung, sehingga dia terpikir untuk membuat si sniper terkecoh dengan cara membuka semua payung tersebut agar dirinya bisa bergerak lebih leluasa. Fucking hell, man. And you're not here. Dan ya, cara itu ternyata belum efektif untuk Alice bisa mencari jalan keluar karena si sniper langsung menembakinya secara membabi buta. Untungnya, Alice berhasil selamat dan mencoba merusak gembok pintu belakang menggunakan tabung apar.
Masih belum berhasil juga, Alice yang tak ingin frustasi pun berusaha untuk tetap tenang dengan cara si banget menggunakan air botol. Yang tak lama muncullah seorang pengendara mobil yang berhenti di pom bensin, di mana si sniper sengaja melepaskannya setelah melihat bahwa si pengendara tak punya cukup uang untuk membeli bensin di pom tersebut. Get out of here. Menyadari si sniper tidak membunuh pengendara barusan, Alice pun beranggapan jika si sniper ternyata masih punya hati nurani dengan tidak membunuh seseorang yang tidak punya uang, sehingga Alice pun mencoba untuk membuat si sniper menjadi simpati terhadapnya dengan menceritakan bahwa alasan dia berselingkuh dengan si John adalah karena dirinya didiagnosa mengalami kemandulan alias tidak bisa hamil, yang karena menganggap dirinya adalah orang yang menderita, Alice pun sengaja melakukan perselingkuhan dengan si John sebagai bentuk pelampiasan atas kondisi yang dideritanya. I'm having an affair because I'm in pain. Tak lama muncullah mobil polisi yang sedang melakukan patroli, di mana Alice mencoba berteriak minta tolong tapi belum berhasil. Sisi baiknya, berkat mobil polisi barusan, si sniper pun menjadi lengah terhadap Alice yang sudah berada di luar toko. Yang di situ Alice berusaha untuk masuk ke dalam mobilnya dengan maksud untuk kabur dari tempat tersebut. Dan ya, Alice justru langsung mendapatkan luka tembak baru di pahanya, di mana dia merangkak menuju mesin kasir untuk berlindung dan sempat pingsan beberapa detik sebelum akhirnya tersadar oleh suara walkie-talkie si sniper. Di bawah meja kasir, Alice berhasil mendapatkan kotak P3K untuk mengobati lukanya dan juga tak sengaja menemukan mata pisau yang memiliki gerigi yang langsung ia gunakan untuk memotong kunci gembok pintu belakang. Saat itulah muncul pengendara lain yang berhenti untuk mengisi bensin, di mana pengendara tersebut rupanya adalah pasangan kakek nenek yang baru pulang dari liburan. Yang tepat saat si kakek akan membersihkan kaca mobilnya, beliau pun melihat mobil milik si Dog yang terparkir tanpa kaca, yang ketika beliau melihat ada jasad seseorang di dalamnya, si kakek yang panik pun celingak-celingut tidak paruguh dan si nenek pun turun dari mobil untuk memeriksa suaminya, dan persis seperti si kakek, beliau ini malah celinga-celingu memeriksa dari mana asal tembakannya, yang pada akhirnya pasangan lansia ini pun tewas dalam sekejap. That's the kind of sentimental crap that will die off with that generation. Tak diduga, masih ada seorang gadis kecil di dalam mobil yang ternyata merupakan cucu dari kedua lansia ini, di mana si bocah pun keluar dari dalam mobilnya untuk membangunkan kakek neneknya, yang pada titik ini si sniper kembali menunjukkan sisi lain dari dalam dirinya dengan tidak langsung membunuh bocah tersebut, sehingga Alice segera menuliskan pesan agar si bocah kembali masuk ke dalam mobilnya. Terlibat percakapan serius antara Alice dan sniper tentang keputusan Alice yang menolong bocah itu, yang pada intinya mereka berdua sepakat untuk membiarkan bocah itu tetap hidup asalkan Alice mau mengorbankan dirinya demi nyawa bocah tersebut, sehingga Alice kembali menuliskan pesan agar bocah itu lari menuju jalan raya dan tunggu di sana sampai ada pengendara lewat yang menolongnya. Saat sudah jalan itulah, si bocah tiba-tiba berhenti dan malah menengok ke arah Alice, kemudian berjalan ke dalam toko, yang pada akhirnya kesepakatan pun batal dan si sniper memutuskan untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Sadar jika si sniper akan mendatanginya, Alice pun bergegas memotong kunci gembok yang berkat kekuatan KPP. Alice berhasil melakukannya, namun saat sudah sampai di dalam, tak ada jalan keluar lain, sehingga dia si bocah harus terjebak di dalam ruangan ini. Tepat saat si sniper sudah turun dan menggunakan pistol sebagai senjata barunya, Alice pun langsung menyembunyikan si bocah di tempat aman dan memintanya untuk tetap di sana sampai nanti muncul aba-aba, di mana Alice yang sudah kepala kedan pun memutuskan untuk melakukan perlawanan dengan cara menggunakan alat yang ditemukan di ruangan tersebut.
Tak lama, si sniper pun berhasil masuk ke dalam toko dan mulai bersikap seperti seorang psikopat yang memanggil-manggil nama korbannya supaya terpacu untuk keluar. Padahal, cara ini adalah sebuah cara yang sangat bodoh dan konyol karena apabila seorang penjahat memang beringin atau berniat ingin menghabisi korbannya, harusnya tidak perlulah teriak-teriak memancing korban. Justru hal itu bisa digunakan oleh si korban untuk bersembunyi dan mengambil ancang-ancang untuk menyerang balik. Yang baru saja dijelaskan, si sniper langsung kesakitan saat Alice menyerangnya dari belakang. Terjadi pertarungan sengit antara Alice dan si sniper di mana Alice hampir saja berhasil membuka topeng si sniper, namun karena power keduanya berbeda jauh, Alice harus tertembak di bagian perut hingga dia ngacongkeng tidak walakaya. Pada akhirnya, si sniper pun berhasil menang melawan Alice si tukang selingkuh. Lantas ia pun membuka rolling door menggunakan kunci yang dibawanya dan si bocah sendiri akhirnya ketahuan. Sehingga si sniper pun perlahan mendekatinya sambil akan menunjukkan wajah aslinya. Tapi tiba-tiba... Ya, Alice yang sekarat rupanya masih punya tenaga, sisa-sisa tenaga untuk menyelamatkan si bocah, di mana Alice langsung menyeret si sniper tepat ke bawah besi pengangkut dan berhasil membunuhnya dengan cara dijepit menggunakan besi tersebut. Tepat saat matahari terbit, Alice akhirnya maut tepat di samping jasad si sniper, sedangkan si bocah kecil sendiri menjadi satu-satunya karakter yang selamat selain kameramen. Dan pada akhirnya pelaku perselingkuhan pun mendapat balasan atas perbuatan zolim yang ia lakukan. Tamat ending yang cukup membagongkan. Sampai akhir film tidak diceritakan secara detail tentang siapa sebenarnya sosok si sniper ini. Bahkan sebelum dia membuka topengnya, wajahnya malah keburu hancur oleh Alice yang melakukan final battle. Namun dari beberapa clue yang ditampilkan, sudah jelas bahwa sosok si sniper ini pastinya adalah Henry. Salah satu bukti kuat tentang teori ini adalah ketika si sniper membuka rolling door menggunakan kunci yang dibawanya. Dari mana dia memiliki kunci semacam itu jika bukan orang yang bekerja di toko tersebut? Sehingga sudah jelas bahwa sniper ini adalah Henry yang merupakan penjaga toko yang baru saja dipecat dari pekerjaannya. Alih-alih akan membalas dendam kepada Amelia rekan kerjanya, Henry justru malah kebablasan dengan membunuh setiap orang pilihan yang kebetulan mampir di pom bensin tersebut. Jika saja Alice tidak pulang larut malam, jika saja dia tidak berselingkuh dengan John yang merupakan rekan kantornya, jika saja dia tidak membohongi suaminya, mungkin kejadian ini tidak akan menimpanya. Sehingga pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah ketika seseorang melakukan perselingkuhan dan mengaku khilaf, maka itu adalah kebohongan. Sebab setiap orang yang selingkuh memiliki niat dan sadar terhadap apa yang dilakukannya. Saya mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios. Ketiak Lumer, Katy Perry. Cuau, cuau.